Sometimes I can't be on my own, or else I'll think too much again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haroni dari TIUP 19 Bondowoso dengan NIM E41190878. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program ALIS. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa kode di program ALIS. Sebelum kita ke kodenya, saya akan coba memplay atau merun dulu untuk ALISnya. Dari bangun tidur, si anak langsung pergi ke depan TV. Nah, ini anaknya, dan di sana ibunya datang dan menyuruh anaknya untuk cuci muka dan cuci tangan terlebih dahulu karena dari bangun tidur. Tanpa basa-basi, si anak langsung nurut ke ibunya di sini, dan ibunya duduk di tempat si anak. Ini untuk kamera yang ketiga, saya taruh di kamar mandi. Anak langsung cuci muka, dan ibunya di sini menyuruh untuk si anak pergi sarapan di dapur. Ini anaknya langsung ke dapur dari. Nah, tiba-tiba pada saat si anak melihat lauknya, ternyata lauknya sayur semua. Dan di sini si anak tidak mau, dan ibunya menyarankan untuk makan karena sayur itu sehat begitu. Nah, di sini ada pesan dari ibu, yaitu jadi untuk teman-teman semua, jangan jadi kayak Adit, bangun tidur langsung ke depan TV, tidak cuci tangan dan cuci muka gitu. Nah, mungkin itu aja penampilan video dari saya. Kita langsung ke edit dulu ya, untuk pengeditan kodenya. Sebelum kita ke pengeditan kodenya, saya akan berikan layoutnya sekalian. Nah, di sini untuk kamera pertama saya taruh di atas lemari di sini, dan untuk anaknya di sini posisinya tuh sedang terlentang di sini, telentang, lagi tidur dia. Nah, itu scan layoutnya di sini. Nah, itu saya lihat ya. Nah, di sini ada beberapa ruangan seperti kamar, terus ada ruang tamu, ada kamar mandi, dan juga ada bukan kamar sih, lebih ke tempat makan di sini ya. Dan di sini juga ada beberapa kamera yang sudah saya taruh di setiap time. Ada 1, 2, 3, 4, saya taruh di setiap ruangan. Jika kalian ingin mencoba, silahkan. Jika tidak, kalian bisa berkreativitas sendiri dalam pembuatan ruangan. Di dalam kode ALIS ini terdapat beberapa kayak prosedur gitu. Di dalam sini ada 3 prosedur, yaitu ada inheritance, terus ada if else atau perkondisian, dan juga ada looping, yaitu pengulangan. Jika kalian belum tahu, ayo kita cari tahu sama-sama. Kita cari pengertian
Nah, di sini pengertian dari inheritance atau pewarisan dalam OOP yaitu konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk menerapkan fitur kode reus untuk menghindari duplikasi kode program. Nah, sudah tahu kan apa pengertian dari inheritance? Di sini juga ada beberapa poin yang saya tahu yaitu ini untuk menghindari duplikasi kode program. Nah, jadi fungsi dari inheritance sendiri yaitu untuk menghindari duplikasi program. Contohnya, jika ibunya mau duduk, terus anaknya juga mau duduk, jadi nanti tinggal satu kali klik gitu tanpa memasukkan kode itu lagi. Saya beri contoh ya, sesuai ya. Oke. Kita edit kode. Kita ke ini, terus kita bagian pet. Di dalam Biped saya ada beberapa prosedur, contohnya jalan, awalan, stop, jalan itu, awal, stop, duduk, berdiri, jalan satu. Nah, apa sih bedanya dari setiap prosedur tersebut? Untuk jalan di sini kita pencet. Nah, ini jalan. Nah, di dalam jalan saya beri perkondisian yaitu if else. Apa sih kondisi? Kita cari. Nah, di sini pengertian dari if else adalah pertimbangan if else yang digunakan untuk pengujian sebuah kondisi. Jika kondisi yang diuji tersebut terpenuhi, maka program akan menjalankan pernyataan-pernyataan tertentu. Jika kondisi yang diuji salah, program akan menjalankan pernyataan yang lain. Nah, itu pengertian singkat dari Google. Jadi saya jelaskan ya. Untuk yang if else yang saya gunakan dalam hal ini di sini, saya taruh di jalan. Kenapa kok taruh di jalan? Karena di jalan kan kita membutuhkan gerakan tangan, kaki, terus juga mungkin ada bahu nanti. Nah, untuk if else yang saya gunakan di kaki dan tangan. Nah, jika kaki kita ke belakang, maka otomatis tangan kita ke depan kan. Nah, maka sebaliknya. Jadi untuk if else saya taruh di jalan. Terus kenapa sih kok ada awalan, kok ada stop? Nah, jadi di sini untuk kode yang saya buat untuk jalannya ini kita tidak langsung jalan karena kita kan harus memastikan dulu kaki kanan atau kaki kiri dulu yang akan kita majukan kan. Nah, maka dari itu saya buat Biped yaitu awalan dan stop. Nah, kenapa saya juga ada beberapa stop di sini kayak awal stop, terus juga ada stop biasa di sini. Nah, karena pada saat setiap jalan kita kan tidak tahu untuk kakinya kita berhenti pada kaki kiri atau kaki kanan. Nah, di sini juga ada duduk, ada berdiri, dan untuk jalan satu ini merupakan fungsi dari jalan juga, tapi mungkin agak berbeda. Kayak ada perpindahan sedikit, mungkin ya yang kakinya tenggelam lah, maka kita gunakan jalan satu. Terus untuk duduk mungkin kalian udah tahu kan, duduk seperti biasa, apa aja yang bergerak. Terus untuk berdiri ya pasti dari duduk nanti akan pasti ada kayak berdiri gitu kan. Maka dari itu saya buat Biped duduk dan berdiri. Terus mungkin kalian tanya ya, terus perolangannya ditaruh mana, mungkin gitu kan. Nah, untuk perolangannya sendiri, sebelum kita ke perolangannya mungkin kalian belum tahu apa itu perolangan. Cari pengertian perolangan.
Nah, di sini perulangan atau looping adalah suatu atau serangkaian bentuk kegiatan mengulang satu statement sampai batas yang diinginkan. Di looping tersebut ada beberapa, yaitu seperti for, while, ada repeat, banyak yang lain. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang kode-kode yang sudah saya buat. Apa sih get retrieve? Ada get retrieve, ada get service. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, dapat dari mana sih ini get retrieve dari field personnya? Nah, di sini kan ada dua orang, ada adult person sama third person. Mungkin kalian udah tahu skill itu apa, adult itu apa. Ya, di sini ada anak sama ibu. Terus apa sih gunanya kamera? Nah, kamera ini adalah tempat kalian mengatur urutan kamera mau ditaruh di mana. Nah, untuk kamera sendiri sudah saya jelaskan tadi kan. Nah, bagaimana cara membuat kamera kok sampai banyak seperti ini? Nah, caranya kita ke kamera marker, kita tambah kamera di bawah sini. Tuh, kita bisa klik tombol OK. Kita kembali ke kodenya. Nah, kodenya ini kan merupakan kondisi awal. Jadi dari anak tertidur sampai bangun saya menggunakan kode ini. Ada get active, ada tool, ada service. Ini dari mana sih fungsinya? Kita bisa ambil dari sini. Kita pencet yang mau digerakkan yang mana. Jika semua kalian mau menggerakkan anak, maka kalian pencet ini child person. Jika kalian mau menggerakkan ibunya, maka kalian pencet ini child person. Nah, kalian tidak harus sama membuat seperti ini. Kalian bisa membuat kreativitas kalian. Nah, contohnya kita ke anak ya. Nah, di anak sendiri kita bisa ada berbicara di sini, terus ada berpindah di sini, ada move toward, ada move away from, ada move to, ada place, terus ada turn, ada roll, dan banyak yang lain di sini. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya? Gampang sih, kalian tinggal drag lalu drop di sini. Nah, saya kasih contoh satu di sini. Untuk saya taruh di sebelum berjalan gini. Saya kasih halo kawan. Nah, di sini sudah langsung terbuat. Lalu kita kasih durasi. Nah, di sini ada banyak sih pilihannya. Ada textile, ada textile, terus banyak yang lain. Kita untuk durasinya kasih 0,5 menit aja. Coba kita kan bisa atau tidak. Nah, begini, maka si anak langsung mengeluarkan kata-kata hello kawan gitu. Terus dengan yang lain sama untuk penggunaan yang perpindahan kaki atau lutut lah atau tangan lah, ini kita bisa mengambil dari sini. Nah, ini ada mulut, ada kepala, ada tangan, ada kaki, terus ada yang banyak lagi tuh. Nah, sini tinggal kalian aja mau pakai yang mana. Terus selanjutnya untuk perulangannya saya taruh di jalan. Nah, dan di sini juga ada perbedaan seperti do together, ada one up to. Apa sih fungsinya dari ini? Nah, di sini do together. Nah, maka arti dari do together sendiri itu berjalan bersama-sama. Jadinya kayak memfungsikan sesuatu itu bersama-sama. Beda dengan ini kan tanpa do together. Jadi jika kita melakukan ini, maka selanjutnya melakukan ini. Jika ditaruh di do together juga, maka ini bakalan bareng gitu gerakannya. Terus apa sih one up to? One up to ini merupakan perulangan. Kenapa saya taruh di jalan? Nah, karena kita kan berjalan bukan cuma satu langkah atau dua langkah,
jadi kan banyak langkah. Jadi kita langsung menggunakan count up to aja, kita ulang sampai 4 langkah di sini. Bagaimana sih cara membuat perulangan seperti itu? Nah, di sini di bawah juga ada nih, ada do in order, ada count, ada while, ada do together juga di sini. Terus untuk jalan sendiri kan sudah saya jelaskan, saya membuat 3 langkah yaitu awalan, jalan, lalu stop. Nah, terus untuk berdiri tadi kan saya sudah buat pipetnya untuk berdiri, pipet berdiri seperti ini. Nah, ini merupakan pipet untuk, ini merupakan kode untuk berdiri. Sini kita bermain-main dengan tangan, terus kaki, ada paha juga di sini. Terus di sini juga ada forward, ada left, ada right, ada forward, ada backward. Jadi terserah kalian mau digimanakan. Nah, di sini saya beri bubble color, jadinya tuh nanti ada perbedaan antara ibu yang ngomong sama anak yang ngomong. Mungkin itu aja sih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.